Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami, Tuhan yang menyertai kami dalam tidur kami dan membangunkan kami Tuhan di pagi hari ini untuk kembali memulai semua kegiatan kami. Tapi Tuhan, sebelum kami melaksanakan semua kegiatan kami, pekerjaan kami selama satu hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkatkan kami. Berkati kami Tuhan, hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu, dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, yang memberkatkan kita untuk melaksanakan seluruh kegiatan kita selama satu hari ini, tertulis dari Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27. Yohanes pasal 10 ayat 27, demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam dunia kekinian rasa-rasanya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa ada begitu banyak kebisingan-kebisingan dunia yang berusaha untuk menarik perhatian kita, yang membuat kita sulit untuk fokus atas apa yang kita lakukan saat ini, atau mungkin menggoyahkan dan menjerumuskan iman kepercayaan kita. Misalnya saja suara ambisi, suara ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, tekanan, tuntutan, dan lain-lain. Akan tetapi, melalui renungan kita hari ini, kita diingatkan kembali bahwa ada satu suara yang paling penting untuk kita dengar, yaitu suara dari Sang Gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ada 3 hal yang boleh menjadi dasar perenungan bagi kita hari ini. Yang pertama adalah mendengar. Dikatakan tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku, yang menunjukkan kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk memiliki kepekaan
dalam mengenali suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu senantiasa berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dimanapun dan kapanpun, ataupun melalui seluruh peristiwa yang kita alami sehari-hari. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita dengan jelas mengenal bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada kita? Apakah suara dunialah yang justru lebih kita kenali di dalam kehidupan kita? Atau justru kita enggan untuk mendengar suara Tuhan dan lebih condong untuk memperdengarkan suara kita? Ketika kita berbicara dengan seseorang yang sangat kita kenal atau yang sangat dekat dengan kita, bisa itu orang tua, pasangan, anak, saudara, respon kita, ekspresi wajah kita, dinamika suara kita akan sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan ketika kita berbicara dengan orang yang tidak kita kenal ataupun orang yang baru kita kenal. Bahkan kita bisa dengan secara langsung tahu suara siapa itu walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, walaupun kita hanya mendengarkan suaranya. Karena itu terjadi ketika kita sudah sangat sering bersama dengannya, karena kita sudah sangat dekat dengannya, ketika kita sudah sangat mengenali dia sedemikian rupa. Begitu juga dengan mendengar suara Tuhan. Ketika kita sudah sering bersama-sama dengan dia, ketika kita sudah membangun kedekatan, kelekatan, keintiman dengan dia melalui doa-doa persekutuan kita, maka disitulah kita akan mampu untuk mengenal dan mendengar suaranya dalam hidup kita. Yang kedua, dikenal oleh dia. Tuhan tidak hanya berbicara kepada kita, tetapi dia juga mengenal kita secara pribadi. Dikatakan tadi, aku mengenal mereka. Di sini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat intim, dikenal secara pribadi oleh Tuhan. Berarti dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia mengetahui setiap pergumulan, setiap kesesakan, atau bahkan keinginan yang ada dalam hati kita pun dia mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena itu, semakin kita mengenal dia, semakin kita memahami bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Semakin kita kagum oleh kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, mengikut dia. Hubungan yang sangat intim menuntut sebuah komitmen. Hubungan suami dan istri menuntut sebuah kesetiaan. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, menuntut sebuah komitmen untuk setia mengikut dia. Semua dari kita pasti paham, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa mengikut di sini bukan hanya sebatas mengatakan aku percaya, tetapi hidup totalitas sesuai dengan ajaran dan kehendaknya. Ada seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship mengatakan, jika kita mengaku hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Tuhan, mengikut Yesus sepenuh hati, berarti siap untuk hidup dalam ketaatan tanpa syarat. Karena kasih karunia yang diberikan kepada kita jika tanpa tuntutan adalah kasih karunia yang murah. Karena sejatinya kasih karunia yang diberikan kepada kita adalah kasih karunia yang mahal, sehingga menuntut ketaatan untuk mengubah hidup kita, menjalani kehidupan yang berbeda dengan dunia. Oleh karena itu, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk menghayati panggilan dan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur bahwa kita dikenal oleh Dia. Seperti yang tertulis dalam buku ND nomor 719, Hubege suaram o Jesus, hubege suaram o Jesus, hubege suaram o Jesus, naman johon ihuton maau, toguau Jesus Tuhaku, iring-iring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang liluau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami ya Tuhan untuk memiliki kepekaan dalam mendengar suara Tuhan, dan untuk memiliki keyakinan dalam iman kami bahwa Engkau mengenal kami sedemikian rupa, Engkau mengenal kami secara pribadi,
dan yang mengajarkan kami untuk setia dalam mengikut Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan agar kami dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya melalui firman-Mu ini. Dan apabila kami sedang dalam pergumulan dengan Tuhan dalam memulai hari ini, kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menjaga dan mengiring-iring langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.